Ri Shibata alias Ri Miyoshi ialah seorang wanita kelahiran 1979 yang tinggal di prefektur Kanagawa, Jepang. Usai lulus kuliah, Ri pindah ke Tokyo bekerja sebagai desainer freelancer serta penulis di salah satu perusahaan penerbit majalah lokal. Ri dikenal berkepribadian periang, positif, ramah, dan pekerja keras. Jadi tidak heran di usia muda wanita itu berhasil mencapai kemakmuran hidup atau biasa disebut istilah financial freedom. Tidak hanya dari segi keuangan saja yang aman, jiwa dan tubuhnya pun masih segar bugar sebab ia hobi sekali latihan mengolah raga terutama bulu tangkis. Dalam menyalurkan hobinya, Ri bahkan bergabung ke klub bulu tangkis distrik Setagaya, Tokyo. Hampir setiap minggu, ia menghabiskan waktu di klub tersebut. Dari klub bulu tangkis itu jugalah pada tahun 2004 Ri bertemu dengan sosok pria yang mampu mencuri hatinya bernama Hideto Kosutsumi berusia 32 tahun. Pria ini berprofesi sebagai guru pengampu mata pelajaran ilmu sosial di sebuah sekolah menengah pertama swasta Jepang. Selama masa mengajar, Hideto merupakan guru yang cukup aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan tambahan sekolah, terutama di klub olahraga seperti bulu tangkis. Bertemu hampir setiap minggu, hubungan Ri dan Hideto semakin dekat hingga mereka berdua memutuskan berkencan. Namun memiliki kepribadian yang berbeda, hubungan keduanya terbilang singkat, bertahan cuma 2 tahun saja. Kemungkinan Ri lelah menghadapi sifat pesimis Hideto yang menderita depresi akut serta mempunyai hasrat ingin mengakhiri hidup. Sehingga di tahun 2006 hubungan mereka pun kandas. Pendek cerita, selepas perpisahan mereka, Ri berhasil menjalani hidup seperti semula. Bahkan dia juga sudah bisa mengencani pria lain. Semua berjalan lancar bagi Ri, namun tidak dengan Hideto. Dia belum mampu menerima keputusan Ri. Pasca putus, Hideto masih kerap menghubungi Ri melalui SMS, email, hingga menelpon langsung guna membujuk Ri supaya mereka dapat balikan lagi. Kalau sudah tidak ada rasa, siapa saja pasti sudah tidak nyaman berada di posisi Ri. Begitu pula Ri sendiri, yang kepalang risih diganggu Hideto terus-menerus. Apalagi usai menerima email ancaman dari Hideto yang berisi pesan berikut ini. Aku tidak akan membiarkanmu hidup bahagia tanpaku. Mendapati email tersebut, Ri bergegas melapor ke pihak kepolisian Tokyo. Lewat sambungan telepon, petugas memberi peringatan kepada orang tua Hideto agar mereka menegur perilaku putranya. Upaya itu lumayan manjur. Terbukti bahwa Hideto menghentikan aksi terornya, sekaligus menghilang sejenak dari kehidupan Ri. 24 bulan lebih berlalu. Pada tahun 2008, Ri yang sudah merasa aman memutuskan menikah dengan kekasih barunya. Di rentangan tahun yang sama, Ri merubah nama yang semula Ri Shibata menjadi Ri Miyoshi. Tak hanya itu, untuk berjaga-jaga supaya Hideto tidak kembali meneror, Ri sampai pindah ke kota lain serta mengganti seluruh kontaknya di antara lain nomor ponsel dan alamat email setelah mendapatkan saran dari konsultan lokal ahli KDRT dan penguntitan. Kewaspadaan Ri yang mempunyai firasat akan diganggu Hideto lagi rupanya benar. Tanpa sepengetahuan Ri, ternyata si mantan pacar mulai berulah mengirimkan pesan-pesan ke email lamanya. Pantang menyerah ingin bertemu, Hideto bahkan pernah menelpon nomor kantor bekas tempat kerja Ri, berpura-pura mengaku sebagai kerabat untuk menanyakan alamat tempat tinggal terbaru Ri. Saking gagal move on-nya, kala itu Hideto sampai membuat keputusan yang tidak masuk akal. Dia mendedikasikan sebagian besar waktunya hanya untuk fokus mencari sang mantan kekasih. Ia sampai rela mengundurkan diri dari pekerjaan dan kembali tinggal bersama orang tua. Hingga tahun 2010, Hideto yang tidak tahu menau bahwa pujaan hatinya sudah menikah di tahun 2008 tersebut, masih saja terus mencari tahu kabar terbaru Ri. Mengetahui nomor ponsel Ri tidak lagi aktif, hampir setiap hari ia mengirim pesan ancaman ke alamat email Ri, berharap akan mendapat pesan balasan. Hingga seketika teror itu kembali terhenti, tepat setelah Hideto menemukan akun Facebook terbaru Ri.
Di laman Facebook Ri tertera beberapa informasi pribadi seperti alamat email baru serta status perkawinannya. Mengetahui fakta menyakitkan itu, depresi yang diderita Hideto semakin bertambah parah. Dia jelas patah hati merasa kalah telak mendapatkan sang pujaan hati. Di fase ini, Hideto tidak mampu menahan lagi hasrat keinginannya untuk mengakhiri hidup alias bundir. Berjalan sendirian, dia nekat pergi ke daerah hutan pegunungan Tanigawa melakukan percobaan bunuh diri. Beruntung, ada seorang pendaki yang berhasil menggagalkan aksinya. Nah, pasca kejadian itu, untuk sementara waktu Hideto dirawat di rumah sakit jiwa. Singkat waktu, kondisi mental Hideto perlahan membaik. Ia diperbolehkan balik pulang ke rumah ibunya. Tapi, selepas keluar dari rumah sakit, hati Hideto masih menyimpan luka yang amat mendalam akibat ditinggal nikah sang mantan pacar. Bukannya memilih move on, Hideto malah justru makin gencar meneror kehidupan Ri. Menyimpan informasi email terbaru Ri yang ia dapat dari laman Facebook, Hideto kembali mengirim pesan ancaman yang lebih ekstrim. Kurang lebih begini isinya. Aku akan membunuhmu dan aku juga akan membunuh suamimu. Saben hari, Hideto berulang kali mengirim email tersebut yang jika ditotal mencapai angka ribuan. Sementara di sisi lain, Ri merasa cemas sekaligus takut menerima ribuan email ancaman dari mantannya. Sehingga terpaksa, ia melaporkan kejadian itu ke polisi sekali lagi. Ri meminta menyembunyikan data pelapor supaya Hideto tidak tahu bahwa Ri yang membuat laporan. Menindaklanjuti laporan Ri, pada tahun 2011 untuk pertama kali Hideto ditangkap di prefektur Kanagawa. Saat didakwa, petugas keceplosan membacakan surat perintah penangkapan serta menyebutkan data pelapor termasuk nama dan alamat terbaru Ri. Kesalahan ini kelak akan berakibat fatal. Sebab selesai Hideto menjalani masa hukumannya selama 1 tahun penjara di tahun 2012, ia kembali berulah mencari tahu alamat Ri yang bocor dalam persidangan dulu. Melalui petunjuk-petunjuk yang Hideto dapatkan dari hasil menelusuri Yahoo Question Jepang, ia sukses mengetahui nama suami Ri sekaligus di kota mana Ri dan suaminya tinggal. Seiring pencarian tersebut, Hideto juga masih terus berlanjut mengirim lebih dari 1000 email ke Ri sekitar bulan April tahun 2012. Ri yang sadar kalau Hideto telah bebas dan kembali mengincar dia lagi itu pun menghubungi polisi untuk memohon perlindungan. Alhasil menindaklanjuti laporan Ri, polisi memberikan pengawasan ketat di mana mereka rutin melakukan patrol di area rumah Ri setiap harinya. Selain meminta bantuan perlindungan pihak berwenang, Ri juga memasang lebih banyak CCTV di kawasan rumah. Ketakutan Ri menerima ribuan email dari Hideto sungguh membuat dirinya was-was, merasa masih belum aman meski sudah mendapati bantuan polisi. Sampai-sampai Ri meminta polisi menangkap Hideto lagi saja, akan tetapi mereka menolak. Sebab pesan-pesan Hideto kala itu tidak berisi ancaman, melainkan curahan hati dia yang kecewa melihat Ri menikah dengan pria lain. Karena tidak ada undang-undang hukum resmi Jepang yang melarang seseorang mengirimi pesan setiap harinya, alhasil polisi tidak dapat bertindak jauh. Memasuki bulan Oktober tahun 2012, polisi menerima laporan bahwa Hideto sudah berhenti mengirimi email Ri. Sehingga patroli rutin di lingkungan rumah Ri mereka hentikan sejenak. Padahal tanpa mereka ketahui, rupanya itu merupakan taktik Hideto dalam mengelabuhi mereka supaya patroli rutin di rumah Ri dihentikan. Selama waktu berhenti mengirimi email Ri, Hideto ternyata mencoba mencari seorang detektif untuk mencari tahu detail lokasi alamat rumah Ri. Awalnya, Hideto kesulitan mencari detektif yang berkenan membantu sebab rekam jejak catatan kriminalnya sudah tersebar luas ke publik. Maka tak heran beberapa detektif menolak membantu Hideto. Sampai pada akhirnya, seorang detektif swasta bernama Hirotoshi Kohama mau menerima tawaran Hideto. Menghubungi Departemen Perpajakan di Balai Kota, detektif berusia 61 tahun ini melakukan tugas dari Hideto dengan cara berpura-pura menjadi Miyoshi yaitu suami Ri. Melalui sambungan telepon tersebut, Hirotoshi berpura-pura meminta konfirmasi alamat rumah suami Ri. Tanpa ragu, petugas Balai Kota yang tidak merasa curiga sedikit pun menyebutkan alamat lengkap suami Ri.
Baru setelahnya informasi itu disampaikan kepada Hideto pada tanggal 5 November tahun 2012. Berhasil menemukan titik lokasi di mana Ri tinggal, Hideto begitu senang. Ia berencana menjalankan misi besar tepat di hari ulang tahunnya ke-40 tahun yang jatuh di tanggal 6 November tahun 2012. Jadi pasca menerima informasi alamat Ri dari detektif swasta yang ia sewa kemarin, keesokan hari Hideto bersiap merealisasikan keinginannya. Pagi itu, dia pergi ke stasiun kereta Tokyo menuju ke pemberhentian kota Zushi, prefektur Kanagawa, Jepang. Selepas naik kereta, ia beralih kendaraan menaiki bus lokal demi bisa menuju ke daerah kediaman Ri. Berhenti di pusat kota, Hideto sempat mampir ke sebuah toko pusat perbelanjaan. Dari rekaman CCTV toko tersebut, terlihat ia berjalan membawa sebuah kotak kardus yang berisi sebilah pisau dan seutas tali. 20 menit berjalan dari pusat perbelanjaan, Hideto menuju ke rumah Ri berpura-pura menjadi kurir ekspedisi. Begitu sampai di depan rumah Ri, Hideto melihat bahwa jendela rumah Ri tidak terkunci. Tanpa babi bu, Hideto langsung memanjat masuk ke dalam rumah. Tidak tahu pasti bagaimana detail kejadian tragedi mengerikan yang menimpa Ri itu terjadi. Yang jelas Ri tewas diserang Hideto menggunakan pisau saat berada di rumah sendirian. Usai menghabisi nyawa Ri, Hideto naik ke lantai 2 rumah itu lalu menuju ke balkon. Di sana, ia memutuskan mengakhiri hidup, menggantung dirinya sendiri dengan menggunakan seutas tali yang sudah dipersiapkan. Hideto menghembuskan nafas terakhir menyusul kematian sang mantan tepat di hari ulang tahunnya yang ke-40 tahun. Sekitar pukul 3:30 sore, jasad mereka baru ditemukan oleh salah satu seorang tetangga yang tidak sengaja melihat tubuh Hideto tergantung di balkon lantai 2 rumah Ri. Tak berapa lama petugas kepolisian dan petugas medis datang melakukan tugas mereka masing-masing. Lantaran Hideto melakukan bunuh diri pasca membunuh Ri, kasus ini jadi tidak memiliki tersangka, tidak ada penangkapan, pengadilan maupun hukuman. Namun kendati demikian, polisi tetap melakukan penyelidikan perihal kronologi bagaimana bisa Hideto mengetahui detail alamat rumah Ri. Setelah ditelusuri, mereka mengamankan satu orang bernama Hirotoshi Kohama, yakni detektif sewaan Hideto yang sudah berani membocorkan alamat lengkap suami Ri. Atas perbuatannya, Hirotoshi diganjar hukuman 2,5 tahun penjara yang kemudian hukumannya ditingkatkan menjadi 5 tahun penjara di tahun 2015. Sementara mengenai kebocoran data yang membuat Ri meninggal, suaminya tentu tidak terima. Suami Ri itu menggugat balai kota Zushi sebab pegawai mereka lalai berani membocorkan informasi yang berujung pada kasus pembunuhan istrinya. Dia meminta kompensasi sebesar 11 juta yen setara 1,1 miliar rupiah. Akan tetapi dikarenakan petugas balai kota tidak tahu bahwa penelpon itu adalah seseorang yang berpura-pura menjadi suami Ri, alhasil Miyoshi hanya mendapatkan kompensasi 1,1 juta yen atau berkisar 120 juta rupiah. Masa itu kasus pembunuhan Ri sangat viral sampai-sampai berdampak pada undang-undang Jepang, di mana pemerintah Jepang mulai memperkuat undang-undang anti penguntitan. Kini tindakan mengirim pesan berulang kali juga mereka masukkan dalam kategori perilaku penguntitan apabila pihak yang mendapatkan pesan tidak menginginkannya. Well, sekian dulu. Terima kasih banyak sudah berkenan menyimak video ini hingga akhir. Sampai jumpa di pembahasan kasus berikutnya. Stay healthy and see you.